Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Fitriani Dewi akan menjelaskan tentang teori integrasi ekonomi. Menurut Suprema, tahun 2010, definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian. Sedangkan menurut Bella Balasa, integrasi ekonomi dibedakan sebagai konsep dinamis, yaitu melalui penghapusan diskriminasi di antara negara berbeda, maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Sementara Holtzman menyatakan integrasi ekonomi sebagai situasi di mana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu pasar yang ditandai dengan harga barang dan faktor produksi yang sama di antara kedua kawasan tersebut. Lalu ada proses terbentuknya integrasi ekonomi. Ada beberapa tahapan integrasi ekonomi menurut intensitas integrasi yang disampaikan oleh Suprema tahun 2010. Ada 5, yaitu yang pertama Free Trade Area, yang kedua ada Custom Union, yang ketiga ada Common Market, yang keempat ada Economic Union, dan yang kelima ada Total Economic Integration. Pembentukan integrasi ekonomi dapat menyebabkan dampak meningkatnya kesejahteraan bagi negara-negara anggotanya secara menyeluruh, karena akan mengarah pada peningkatan spesialisasi produksi yang didasarkan pada keuntungan komparatif. Kemudian ada metode pengukuran integrasi ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mengetahui integrasi ekonomi internasional ada dua cara, yaitu menggunakan pendekatan yang memfokuskan pada harga dan pada kuantitas. Metode pengukuran berdasarkan harga lebih disukai oleh para cendekiawan untuk mempertimbangkan suatu ukuran secara aksioma, yaitu pemenuhan dengan hukum satu harga (Law of One Price) di dalam pasar yang secara geografis berbeda. Sedangkan cara yang biasa digunakan untuk mengukur integrasi ekonomi berdasarkan kuantitas adalah dengan tingkat keterbukaan. Metode ini menggunakan total perdagangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sebagai indikator keterbukaan dan dibagi dengan GDP. Dan yang terakhir ada dampak integrasi ekonomi. Ada dua dampak yang ditimbulkan oleh integrasi ekonomi, yaitu dampak kreasi dan dampak diversi. Lapipi mengungkapkan dampak kreasi muncul karena selisih harga dunia dengan harga kawasan integrasi ekonomi sangat kecil, sehingga memberikan kesejahteraan bagi negara anggota. Sedangkan dampak diversi muncul karena selisih harga dunia dengan harga kawasan integrasi ekonomi sangat besar, sehingga mengurangi kesejahteraan bagi negara anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Putri Anggelia, NIM B11 2019 05955. Saya akan menjelaskan tentang bentuk lembaga integrasi ekonomi di dunia. Yang pertama ada Uni Eropa, yang merupakan nama baru bagi masyarakat Eropa atau yang dahulu lebih dikenal sebagai masyarakat ekonomi Eropa. Negara-negara yang membentuknya adalah Jerman Barat, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Yang kedua ada Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau yang disebut dengan EFTA. Berdiri pada tahun 1960 yang dibentuk oleh 7 negara yang pada saat itu belum satupun yang bergabung ke dalam Uni Eropa, yaitu Inggris, Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, dan Swiss. Yang ketiga ada Amerika Serikat dan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Perkembangan penting terjadi pada bulan November 1993 ketika Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menandatangani Perjanjian Bebas Utara NAFTA yang mulai berlaku secara selektif tanggal 1 Januari 1994. Lalu yang terakhir ada integrasi ekonomi di negara-negara berkembang. Salah satunya adalah LAFTA, CARIFTA, AEAEC, WEAC, PTA, ESA, dan ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifta. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi ekonomi ASEAN.
Secara singkat, ASEAN Economic Community atau disingkat AEC, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. ASEAN terdiri dari 10 negara anggota yang terletak di benua Asia Tenggara. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, pada awalnya kerjasama difokuskan pada pemberian 1. Preferensi perdagangan, 2. Usaha patungan, 3. Skema yang melengkapi. Antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN seperti 1. Industrial Project Plan pada tahun 1976, 2. Preferential Trading Area pada tahun 1977, 3. ASEAN Industrial Complement Scheme pada tahun 1981, 5. ASEAN Joint Venture Scheme pada tahun 1981, 6. Essence Preferential Trading Arrangement pada tahun 1987 di tingkat nasional. Hal ini berarti negara anggota akan mempertahankan barang dan jasa yang berasal dari mana saja di ASEAN secara merata, sebagaimana perlakuan mereka atas barang atau produk nasional mereka. Yang kedua, atau cetak biru atau Komunitas Ekonomi ASEAN. Pada bulan November 2007 dalam KTT ASEAN disepakati cetak biru atau blueprint Komunitas ASEAN AEC. Cetak biru AEC adalah titik awal bagi ASEAN telah bergerak dari proses integrasi menuju pelaksanaan integrasi dengan batas waktu dan tujuan akhir yang jelas. Terdapat 4 karakteristik cetak biru AEC. Yang pertama, pasar tunggal dan basis produksi. Yang kedua, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif. Yang ketiga, kawasan pengembangan ekonomi yang seimbang. Yang keempat, kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Komunitas Ekonomi ASEAN juga melihat sebuah kawasan ekonomi dengan semangat kompetisi yang tinggi, pembangunan ekonomi yang setara, dan integrasi penuh dalam ekonomi pembangunan. Kawasan kompetitif akan dibuatkan kebijakan bersama ASEAN akan mendirikan sebuah jaringan transportasi seperti transportasi udara, laut, dan darat, mengembangkan sistem ICT yang dapat dihubungkan dan digunakan oleh semua negara di kawasan ini, dan memberi proyek untuk jaringan listrik dan pipa gas yang terintegrasi, mempromosikan sektor penambangan, dan menarik sektor-sektor swasta untuk mendanai upaya-upaya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Syaril Munir. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai open regionalism atau regionalisme terbuka. Kata regionalisme sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu paham ataupun kecenderungan untuk mengadakan kerjasama yang erat antar suatu negara dalam suatu kawasan. Kemudian jika kita berbicara lebih lanjut mengenai regionalisme terbuka sering juga disebut sebagai regionalisme baru. Hal itu dikarenakan pelaksanaan regionalisme terbuka sangat berbeda dengan regionalisme yang lama, di mana pada regionalisme lama itu terlalu berorientasi pada letak geografis, sedangkan pada regionalisme terbuka justru membuka kesempatan yang sebesar-besarnya pada negara yang mempunyai letak geografis yang berjauhan untuk tetap dapat melakukan kerjasama. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam integrasi ekonomi ASEAN yang berorientasi kepada open regionalism atau regionalisme terbuka. Hal itu mengingat betapa pentingnya untuk menjalin kerjasama dengan mitra-mitra yang berada di luar kawasan. Hari ini terbukti dengan terbentuknya proliferasi FTA di kawasan ASEAN dengan negara China, Jepang, dan juga Korea, yang secara kolektif biasa disebut dengan ASEAN Plus 3. Negara ASEAN juga dibayangi oleh negara India dan juga negara Cina dalam produk domestik bruto dan juga jumlah penduduknya. Ukuran sebenarnya tidak menjadi masalah, dikarenakan secara kolektif negara ASEAN pasti lebih kuat dan juga lebih unggul jika dibandingkan negara Cina dan juga India yang hanya bergerak secara individu.
namun tetap ada batasan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh ASEAN. Untuk itulah ASEAN tidak boleh bersikap autarki ataupun eksklusif. Namun ASEAN perlu menjangkau batas luar regionalnya. Selain ASEAN Plus 3 yang saya sebutkan tadi, ada juga ASEAN China Free Trade Area. ASEAN China Free Trade Area merupakan kerjasama perdagangan antara negara ASEAN dan juga negara China untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dengan cara mengurangi hambatan dagang, baik tarif maupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan juga ketentuan investasi, peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk meningkatkan hubungan ekonomi antar anggota demi mensejahterakan rakyat. Yang terakhir ada AFTA, yaitu ASEAN India Free Trade Area, yang merupakan kerjasama antara negara ASEAN dan juga India dalam menciptakan kawasan perdagangan bebas.